Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam olahraga. Jumpa lagi di Hands Channel. Oke, kali ini kita mau nge-review raket di range harga 500.000 ke bawah ya. Buat teman-teman mungkin udah pernah dengar nama Pro S Sweet Spot 1000. Nah, itu kalau saya review atau saya tarik mundur ke belakang 1-2 tahun terakhir tuh mungkin sangat booming ya, dari review beberapa komunitas. Pro S Sweet 1000 itu Sweet Spot 1000 rata-rata mereka komennya bagus ya. Nah, sekarang kita mau review sama Sweet Spot 1000, cuman yang generasi kedua. Jadi ini Pro S generasi kedua, Sweet Spot 1000 generasi kedua. Nah, ini keluaran kalau nggak salah 2019-2020 ya. Nah, ini kita akan review yang Sweet Spot 1000 generasi kedua warna hijau, karena dia ada 2 tone color untuk seri yang generasi kedua, ada yang orange sama yang biru hijau. Nah, kita akan review di Sweet Spot 1002 gimana sih feel pemakaiannya. Ini subjektif ya, dari berdasarkan tangan saya permainannya. Jadi apa yang saya bahas di sini subjektif berdasarkan pengalaman saya menggunakan Pro S Sweet Spot 1000 generasi kedua. Nah, kalau teman-teman gambaran aja, teman-teman yang mau beli ini, kemarin saya beli di online sekitar 400 atau 4,5 ya, saya lupa. Itu di paketnya ada dapat senar ini, raket. Kemudian ada kaos, kita dapat kaos Pro S. Kemudian juga dapat senar Power S DG66. Cuman senar ini saya nggak pasang. Yang sekarang terpasang ini saya pasang di Kizuna Z61 ya. Ini saya coba tarikan 29 karena kan di sini berdasarkan rekomendasinya, mungkin di sini nggak tertera, nanti detailnya kita bisa zoom ya. Kalau di sini tensionnya tuh bisa 30, cuman kemarin nih saya coba tarik di 29 pakai D61, Kizuna D61. Feelnya gimana? Oke, pertama kita bicara feelnya. Oke, kita lanjut. Dan untuk feelnya ya, tadi kalau di tangan saya ini pertama dari grip ya, pegangannya ini enak nih, pas gitu untuk di tangan kita nih. Kalau untuk tangan-tangan yang mungkin berat atau tinggi sekitar 170 cm nih enak ya. Kemudian untuk swingnya, nih efek swingnya juga enak, ringan tapi berisi gitu, sedikit berisi karena dia kan head heavy. Untuk speknya nanti kita detail bisa dilihat ya. Jadi kalau untuk swing, ngasih ngangkat bola ke atas, itu backhand ke atas tuh better, enak. Untuk main drive juga enak. Nah, untuk smash dia, kalau ini kenapa dinamain sweet spot, karena dia diameter frame ini lumayan besar, jadi mungkin titik sweet spotnya tuh bisa di beberapa titik gitu ya. Nah, kalau memang tepat itu suaranya mantep, pukulannya juga terasa full gitu ya, efek pukulannya itu berasa full gitu. Jadi kalau teman-teman nyemes pakai raket ini ya, mungkin dengan pengaruh tarikan juga, tapi ya itu rasanya kalau pas di tengah atau pas di sweet spotnya itu terasa mantap gitu. Jadi sangat recommended buat teman-teman yang suka smash. Jadi atau pemain belakang ya, pemain belakang ini sangat recommended buat saya. Jadi kalau ada bola-bola atas, bola kencingan atas, kita mau hajar smash itu oke lah gitu. Oke, itu untuk feelingnya. Jadi ini lebih prefer ke pemain attacking ya, kalau bisa dibilang. Jadi buat teman-teman yang suka main attacking karakternya. Untuk drive dia ya poinnya mungkin 8, untuk drive 8. Untuk swing gini juga enak, ringan. Kemudian untuk smash juga better, di atas 8 menurut saya poinnya. Nah, untuk tarikan senar, kalau di speknya itu mungkin sekitar 26 sampai 30. Nah, ini karena 29 jadi terasa better lah di tangan saya gitu ya, terasa cukup pas gitu. Nah, ini suaranya. Oke,
Itu ya feeling. Jadi ini prefer untuk teman-teman yang pemain belakang atau yang ofensif, bisa menggunakan sweet spot 1000 generasi kedua. Oke, nah itu tadi feelingnya, plusnya ya. Minusnya ini kadang walaupun ini head heavy, jadi kalau tidak pas itu tuh agak terkadang kurang isi, atau karena mungkin saya belum biasa ya, saya baru pakai ini sekitar 2-3 minggu ya, anggaplah 3 kali ya, mungkin sekitar 10 game gitu ya. Tapi kadang kalau mau nggak pas itu agak kurang berasa gitu cemesnya, walaupun ini head heavy gitu ya. Itu aja sih menurut saya sih. Tapi kalau memang cemesanya pas itu sangat enak, mantap gitu, ya. Oke, sekarang kita masuk ke spesifikasi ya. Oke, ini sweet spot 1000 generasi kedua, nanti detailnya bisa dilihat ya teman-teman. Nah ini generasi kedua, ini kebetulan saya warna hijau biru. Nah ini end capnya ya, warna biru sama warna silver chrome. Kemudian di sini ada bendera Inggrisnya, ProS. Nah ini berdasarkan spesifikasi yang saya baca di webnya kurang lebih, untuk panjangnya ini itu sekitar 660 sampai 670, karena dia lebih pendek ternyata ya, dia lebih pendek. Ini kalau kita bilang, saya ada pembandingnya, ini ada Maxball Nether 19 ya, kita lihat. Nah ini batang frame yang bawah ini untuk yang punyanya sweet spot, ProS sweet spot. Yang di atas ini yang Maxball ya, tuh kalau dilihat. Nah, pembandingan bentuk frame-nya juga beda ya. Kalau yang Nether dia agak isometrik, yang sweet spot agak lebih oval. Nah ini pembandingnya. Oke, overlap di sini juga beda sedikit. Untuk tangkainya, frame, batangnya shape-nya ini juga sama. Kalau dilihat dari samping gini, sebagai pembanding dengan Nether ya teman-teman, ini dari samping shape-nya ini, kalau yang ProS itu dia cenderung lebih pendek dibandingin yang Maxball. Nah ya, Maxball lebih panjang, lihat dari end cap-nya, walaupun dia end cap-nya di bawah, walaupun batas gripnya ini di sini, ini lebih cenderung lebih di atas, tapi total seluruh batangnya ini dia lebih pendek dibandingin yang si Maxball. Oke, itu juga nih saya ada banding lagi buat teman-teman. Coba kita compare sama Yonex Voltric 1DG. Nah ini, coba kita lihat panjangnya dulu ya. Nah untuk panjang dia tidak terlalu beda jaraknya, tapi tetap terlihat kalau dari samping nih, si sweet spot nih masih lebih pendek dimensinya dibandingin yang si Voltric 1DG ya. Kalau dari bentukan frame, nah, bentukan frame kurang lebih mirip, cuman si sweet spot ini kalau menurut saya sedikit lebih lebar ya, utama panjangnya lebih lebar, diameternya lebih lebar dibandingin yang Voltric yang cenderung isometrik. Oke, itu ya untuk membanding dimensi panjangnya. Oke, sekarang kita ke catnya ini grafisnya lumayan menurut saya. Jadi dia kombinasi itu 3 warna ya, ada hitamnya ini glossy, terus ada warna kayak biru navy gitu ya, kemudian ada gradasi hijau untuk fontnya nih, sweet spot 1002. Kemudian di sininya juga di frame-nya, di lingkaran frame ini ada grafis atau pattern ya. Ini seperti ya pattern bentuk-bentukan kayak petir gitulah kurang lebih, sekilas kayak gitu. Oke, untuk bentuk frame-nya, nah ini dia bisa dibilang besar teman-teman, jadi pipih cuman dia melebar keluar ya, pipih melebar keluar. Nanti detailnya bisa kita lihat, pipih detail keluar di sini. Nah cuman ini untuk swing, untuk membelah aerodinamisnya saya pikir lumayan bagus bentuk-bentuknya seperti ini. Jadi dia kalau dibanding sama, oke lah inilah yang si bulat, yang bentuknya bulat juga, Voltric, dia lebih pipih, yang ini lebih pipih, lebih cenderung lebih lebar juga kalau dari samping. Nah, ini bisa dibandingin, ini yang Voltric, ini yang sweet spot
jadi lebih lebar yang ini ya dari sampingnya. Oke, kemudian kita masuk ke spesifikasi untuk tensionnya. Nah, tensionnya kalau di Google itu saya tidak menemukan, cuma kalau dari review teman-teman di komunitas yang ada tuh dia bisa di range antara 26 sampai 30. Nah, karena di sini juga tidak tertera, jadi saya kemarin narik pakai Kizuna D61 itu di 29. Menurut saya sudah cukup ya. Kemudian kita masuk ke berat. Nah, beratnya itu kalau di sini di gripnya ini tertulis 2U G3. Jadi 2U G3 itu harusnya dia di atas beratnya mungkin di atas 87 gram ya, 87-88 gitu. Teman, kalau saya pegang ini ringan teman-teman. Jadi seperti sekitar cuma 80-82 gram. Jadi spek yang di sini 2U G3 ini sebenarnya cenderung lebih ringan di realitinya gitu ya. Jadi kalau ditimbang tuh sekitar 80 sampai 82 atau 84 lah kurang lebih. Gitu, oke. Kemudian kita masuk ke balance point. Nah, balance point juga sih tidak tertera, cuman yang saya cek di webnya itu ada informasi di sekitar 298 BP-nya, jadi di sekitar segini ya, 298. Nah, itu masuk ke kategori heavy, makanya ini tadi cocok untuk tipikal tagging atau penyerang. Jadi kalau untuk smash dia ada efek head heavy-nya, jadi ngebantu untuk teman-teman dalam maksimalkan pukulan smashnya gitu. Kemudian untuk flagnya, nah ini flagnya, ini cenderung flag ya, cenderung stiff, tapi masih bisa melengkung dikit sih. Nah, jadi saya pikir ini mid stiff ya, tidak benar-benar kaku sama sekali. Cuma ini enak. Jadi makanya tadi kalau untuk swing itu, untuk ngayun itu terasa ringan. Jadi kalau teman-teman powernya ibaratnya gini, powernya tuh kita tidak harus mengeluarkan power banyak untuk backhand atau mengangkat swing ke atas seperti itu. Jadi kebantu sama si fleksibelnya ini, fleksibilitasnya ini. Oke, kemudian untuk tadi berat udah, panjang sudah. Nah, itu poin speknya. Sekarang kelebihan tadi sudah, kita masuk kekurangannya. Nah, walaupun saya baru menggunakannya sekitar beberapa minggu ya. Untuk kekurangannya, untuk kualitas setnya yang pertama, kualitas set di sini kalau saya pegang nih, saya raba nih di area pattern yang sini, dia agak terlihat timbul gitu. Jadi mungkin finishing atau furnishnya ini kurang rapi gitu. Kemudian juga kemarin di bagian ujung-ujung sini ada beberapa yang gompal ya, wajar lah untuk mungkin kena kok atau kena lantai pas bermain. Tapi untuk kualitas cat bagus, cuman finishingnya aja menurut saya, yang terutama di bagian pattern di tulisan batang staffnya ini. Jadi sweet spot 1000-nya ini kalau teman-teman raba nih, itu kelihatan seperti, jadi dia ditempel dulu baru di furnish gitu. Cuman sini agak bergelembung nih, agak bergelombang gitu. Untuk lainnya sih overall oke, saya sangat rekomendasi. Jadi untuk range harga raket di bawah 500.000, teman-teman yang punya karakter menyerang, ingin raket yang tidak terlalu berat, ringan tapi lumayan powerful untuk nyemes, untuk main drive, mainnya swing juga enak. Sweet spot Pro S Sweet Spot 1000 generasi kedua better. Oke. Saya bisa bilang ini cocok lah di saya walaupun ini baru gitu. Jadi teman-teman kalau memang mau nyoba atau untuk koleksi silahkan. Ini generasi masih baru ya, mungkin 2019-2020. Jadi teman-teman bisa koleksi Sweet Spot 1000 generasi kedua. Warnanya ada dua, tadi saya bilang ada yang gradasi hijau biru, ada yang biru orange. Nah, ini kebetulan yang hijau biru. Oke, saya rasa cukup untuk review Pro S Sweet Spot 1000 generasi kedua berdasarkan feeling pengalaman saya bermain selama kurang lebih beberapa minggu terakhir. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga berguna.